Bupati Garut Rudi Gunawan akhirnya menunda kenaikan harga eceran tertinggi HET gas LPG 3 kg. Dari hasil temuan salah satu anggota DPRD Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Garut, ternyata banyak pangkalan-pangkalan yang fiktif hingga perlu dilakukan evaluasi. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri YLPK Perari, Jawa Barat akan menindaklanjuti dan melaporkan ke penegak hukum atas temuan yang dibeberkan salah satu anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Garut terkait pangkalan gas LPG 3 kg bersubsidi diduga banyak yang fiktif. Saya akan coba tanyakan kepada Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri YLPK Perari, Rizky Taufik Rahman, terkait akan melaporkannya sejumlah pangkalan yang fiktif yang ada di Kabupaten Garut kepada penegak hukum. Kang Rizky, yayasan lembaga Anda, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Perjuangan Anak Negeri YLPK Perari, akan melaporkan pangkalan-pangkalan fiktif di Kabupaten Garut. Silakan Ketua untuk ditanggapi. Kalau dari kami, dari YLPK Perari, akan tetap bergerak lurus untuk melakukan pelaporan atas temuan-temuan pangkalan-pangkalan fiktif yang ada di Kabupaten Garut. Karena sudah tidak lazim lagi itu berada di Kabupaten Garut yang notabene daerah yang masih tertinggal dalam hal keadaan ekonomi. Jadi kemiskinan di Garut itu masih banyak. Berarti kan kalau memang seperti itu adanya, berarti mereka itu zolim terhadap masyarakat atau terhadap rakyat yang ada di Garut. Sudah seharusnya aparat penegak hukum melakukan investigasi, penyelidikan, dan lain sebagainya atas adanya temuan yang ditemukan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut tentang adanya pangkalan fiktif. Dari 17 pangkalan yang dilakukan investigasi, ternyata 14 diantaranya adalah fiktif, dan itu sangat mencederai hak-hak masyarakat yang seharusnya dia mendapatkan harga yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dikarenakan adanya pangkalan-pangkalan fiktif tersebut, menjadi barang tersebut akhirnya langka. Karena itu kan bisa saja dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh para agen dengan memunculkan pangkalan-pangkalan fiktif. Seumpama misalkan ada pangkalan di daerah A, tetapi distribusinya tidak dilakukan di daerah tersebut, gitu, dialokasikan di tempat yang mungkin bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang lebih besar. Maka dari itu kami dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, pengemban amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, kami akan menindaklanjuti temuan tersebut, dan kami akan terus mengawal kasus ini supaya aparat penegak hukum bisa bertindak tegas tentang adanya dugaan tindak pidana mafia gas atau mafia gas bersubsidi yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Perlu saya jelaskan secara singkat bahwa Hiswana Migas itu kan dibentuk pada bulan September tahun 1979 dengan tujuan untuk menghimpun para pelaku usaha swasta di bidang minyak dan gas, supaya tidak ada ibaratnya para pengusaha asing yang dulu ada di Indonesia ini sedikit demi sedikit itu berkurang. Nah, berarti kan kalau konteksnya ke situ, sudah dari dulu Hiswana Migas ini diciptakan oleh Pertamina atau dibentuk oleh Pertamina dan pemerintah untuk menjadi operator tangan kanannya Pertamina, supaya barang dari Pertamina ini tuh sampai ke masyarakat itu dengan tepat sasaran. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi dari YLPK Perari ini kita akan tetap gerak lurus untuk melaporkan atau menindaklanjuti temuan yang ditemukan oleh anggota DPRD Kabupaten Garut. Kita akan melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Kalau diperlukan, nanti kita akan beraudiensi di Kementerian ESDM Pusat. Nah, mungkin dari LPK Perari seperti itu mengenai adanya temuan pangkalan-pangkalan fiktif yang ada di Kabupaten Garut. Kang Riki, dengan adanya penundaan HET gas LPG 3 kg bersubsidi oleh Bupati Garut, dan Bupati melalui Indag akan memperbaiki tata niaganya,
Artinya ke depan Indra Garut akan memperbaiki pangkalan-pangkalan yang dianggap fiktif. Kalau menurut saya, Disperindag sendiri mempunyai kewenangan ketika ada wacana yang dikemukakan oleh Hiswana Migas atau ada rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi, seyogyanya dari Disperindag itu tidak langsung menerima usulan dari Hiswana Migas. Harusnya dikaji dulu, dilakukan investigasi atau survei di masyarakat. Dan saya menerima informasi kemarin itu katanya waktu ada rapat koordinasi tentang rencana aksi yang akan dilakukan, rencananya puluhan ormas yang akan terlibat untuk rencana aksi itu, ada beberapa aliansi yang melakukan audiensi di gedung DPRD itu. Ada informasi bahwa pengakuan dari Disperindag Garut bahwa saya itu tidak menerima apa-apa dari Hiswana Migas, tetapi kalau ibaratnya ini adalah untuk ongkos studi banding, dia mengakui untuk studi banding di Kabupaten Kuningan. Saya rasa kalau seperti itu kan sudah berpihak. Dalam hal ini tidak netral Disperindag itu. Itu kan ada dugaan tindak pidana gratifikasi di situ. Karena seorang pejabat daerah, pejabat publik, atau pemangku kebijakan itu tidak diperbolehkan menerima apapun dalam bentuk apapun untuk istilahnya melakukan kedinasan. Apalagi ini ketika ada rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi diajukan oleh Hiswana Migas kepada Disperindag dan kepada pemerintah yang notabene adalah pemutus, bahwa pemerintah ini menurut peraturan Menteri ASDM bahwa pemerintah daerah lah yang menentukan harga eceran tertinggi. Berarti kan Hiswana Migas mengajukan dulu kepada pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, tetapi melalui Disperindag. Nah, di sini aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, harus melakukan investigasi dan penyelidikan. Apakah ada nggak dugaan gratifikasi di situ? Karena ada pengakuan dari Disperindag sendiri bahwa memang beliau difasilitasi untuk ongkos studi banding ke Kabupaten Kuningan, yang seharusnya kalaupun ada studi banding atau investigasi harusnya cukup di Garut. Kang Rizky, singkat saja, ini sebagai penutup, ada hal yang ingin Anda sampaikan di akhir percakapan kita ini. Silakan closing statement Kang Rizky disampaikan. Kalau saya sih dari YLPK Perari sebagai Ketua DPD Provinsi Jawa Barat, saya itu mempunyai argumen tentang pembatalan atau penundaan lah, ibaratnya kenaikan harga eceran tertinggi ini. Jangan rakyat ini merasa gembira atas penundaan harga eceran tertinggi gas bersubsidi yang ada di Garut. Karena ini tidak menutup kemungkinan di lain waktu akan ada wacana untuk menaikkan lagi harga eceran tertinggi gas subsidi yang ada di Garut. Harusnya selain menunda, sebelum ada wacana untuk dinaikkan lagi atau mencegah ada perencanaan pengajuan kenaikan harga dari Hiswana Migas, Bupati Garut dan aparatur penegak hukum baik dari Disperindag, dari Kementerian ESDM, dari Pertamina dan lain sebagainya itu harusnya berperan aktif, dikaji dulu supaya nanti isu ini tidak muncul. Dikaji dulu ini distribusinya sudah baik atau tidak, ini agen-agen dan pangkalannya ini berizin atau tidak, atau pangkalan yang ada di masyarakat ini benar-benar ketika dia mendapatkan pasokan gas tersebut sampai nggak ke konsumen langsung, ke pemakai akhir. Karena pangkalan itu seharusnya 80% itu mencapai ke masyarakat atau ke pengguna.